Oke, ini adalah implementasi yang bisa kita lakukan pada sistem yang tadi saya jelaskan ya. Dimana sistem arsitekturnya kira-kira seperti ini. Ada host OS, misalkan ini adalah server fisik ya, yang bisa menggunakan Linux maupun Windows. Di sini yang akan saya praktekkan menggunakan Windows Server 2016. Kemudian di dalam host OS ini diinstal dua VM. Yang pertama VM Wazoo Server dan yang kedua VM JNS3 VM. Ini jalan di hypervisor tipe 2 menggunakan VMware Workstation Pro 17. Ini aplikasi yang gratis, bisa teman-teman download juga secara gratis ya. Kemudian di VM pertama itu menggunakan Ubuntu server, yang mana di situ diinstal Wazoo Server, yang mana di sini menggunakan deployment yang all-in-one, semuanya diinstal di satu server ini, Wazoo Indexer, Wazoo Dashboard dan Wazoo servernya dalam satu VM. Dan di VM 2 ini adalah JNS3 VM, di mana ini nanti akan menghost atau melakukan nested virtualisasi ke router MikroTik ya. Ini menggunakan file import image dan juga Kali Linux yang juga diimport image-nya ke dalam VM Qemu ya. Nah, ini di sini saling terkait kedua VM ini, di mana Wazoo akan diakses melalui web browser, kemudian Wazoo juga akan mengirimkan output ke Telegram dan active response jika ada serangan ke MikroTik ini. Dan MikroTik bisa diakses melalui Winbox, dan juga JNS3-nya yang VM ini bisa diakses juga melalui JNS3 client GUI gitu, oleh user ya. Kemudian simulasi. Oke. Di simulasi ini saya akan menggunakan topologi yang sederhana aja. Jadi ada 3 komponen: Wazoo Server, router MikroTik, dan juga Kali Linux sebagai attacker ini ya. Semuanya terhubung di satu jaringan. Ini cukup sederhana untuk mensimulasikan serangan, misalkan serangan brute force ya. Jadi simulasinya di gambar atau di diagram alir ini, activity diagram ini saya jelaskan ketika ada serangan dari Kali Linux, apakah dia brute force. Kalau iya, maka MikroTik akan mengenerate user login failure ya. Untuk ada log, otomatis dia akan melakukan mengeluarkan log ini. Jika tidak, misalkan serangan lain, misalkan serangan DDoS gitu ya, mungkin harus dilakukan konfigurasi firewall dulu untuk bisa melakukan rule match pada attack tersebut supaya muncul log juga di sana. Nah, ketika dideteksi ada login gagal, maka MikroTik akan mengirimkan log melalui syslog ya ke Wazoo melalui UDP protokol UDP 514 ini portnya. Di Wazoo sendiri akan diterima dan syslognya akan di forward untuk melakukan analisis di decoder. Situ lognya akan didecode, dan juga setelah itu akan dilakukan rule and match ya, menggunakan rule yang sudah dipasang sebelumnya, yang sudah kita tentukan. Kalau severity levelnya sekian, maka akan memicu trigger tertentu ya. Setelah didecode, kemudian ketika severity levelnya lebih dari 8, maka akan melakukan trigger active response ke cek lagi apakah lebih dari 10 gitu ya. Kalau kurang dari 8 maka selesai ya, tidak muncul active response. Kalau lebih dari 8 maka dia akan dicek lagi. Kalau lebih dari 10 maka lakukan active response blokir dan juga sekaligus mengirim notifikasi ke Telegram. Kalau kurang dari 10, dia akan cuma mengeksekusi active response untuk blokir saja. Seperti itu. Selanjutnya akan saya jelaskan simulasinya langsung di praktek langsung ya, melalui simulator di JNS3 simulator ini. Oke, kita akan mulai simulasinya. Ini aplikasi JNS3 simulator sudah saya buka ya, sudah saya load juga untuk semua komponennya. Yang pertama saya akan coba lakukan serangan brute force dari Kali Linux ke MikroTik ya. Kita akan buka Kali Linuxnya, kemudian akan menggunakan perintah seperti ini, menggunakan perintah Hydra, menggunakan user dan password yang sudah di-define, dan melakukan serangan brute force SSH ke alamat IP MikroTiknya. Kita akan coba eksekusi. Oke, ini sedang melakukan serangan. Kita cek di MikroTiknya. Ya, di sini sudah muncul ya log untuk serangan tersebut. Kita akan close dulu, hentikan serangannya. Di sini sudah muncul untuk log adanya login gagal ya, failure login. Dan juga langsung di sini ada log di mana
Wazu melakukan login melalui API, dia melakukan eksekusi untuk memblokir IP penyerangnya atau IP Kali Linux-nya seperti ini teman-teman. Kemudian muncul juga notifikasi di Telegram seperti ini ya. Ini seperti level 11 untuk ada serangan brute force attack dari Kali Linux tadi menggunakan protokol SSH untuk user admin ini ya. Oke, jadi setelah tadi dilakukan serangan akan muncul dua aktif respon, yaitu blokir dan juga notifikasi di Telegram. Ini kita bisa cek juga di Wazu dashboardnya ya. Ini sudah saya loginkan, kemudian kita bisa refresh untuk melihat serangan yang tadi dilakukan, login failure-nya di sini sudah muncul ya. Jadi log yang tadi ada di MikroTik di forward ke sini tadinya adalah berupa plain text seperti ini ya. Yang dikirim adalah teks biasa. Kemudian Wazu melakukan decoding ya dari log text base ini, kemudian didecode menggunakan fitur decodernya Wazu. Kemudian dirubah menjadi format JSON. Jadi decodernya adalah seperti ini kira-kira. Ketika ada user yang gagal login, maka akan dilakukan decoder dengan format seperti ini menggunakan preimage seperti ini, menggunakan reggae ya. Jadi reggae-nya ini akan merubah plain text-nya menjadi format key value, di mana username ini akan dirubah menjadi key dan value-nya adalah ini. Kemudian key-nya lagi action-nya ini adalah ini value-nya, kemudian source IP-nya ini from, kemudian access method-nya key-nya value-nya adalah via ini di belakang. Jadi nanti akan muncul seperti ini di format JSON-nya, dia seperti ini di bagian bawah. Ini descript untuk plain text-nya, full log-nya seperti ini, kemudian akan didecode di ke dalam format JSON sebagai tabel seperti key value seperti ini ya. Source IP-nya, kemudian di sini ada username dan juga source IP dan destination-nya, location-nya. Sehingga ketika sudah didecode seperti ini, maka baru bisa dilakukan eksekusi aktif respon ya. Jadi nanti muncul di sini juga. Nah, ini address-nya pun nanti akan bersumber dari yang sudah didecode tadi ya. Nah, dari decoder ini rule-nya di sini ketika brute force, dia ketika login failure sekitar 5 kali, ini akan mengenerate security level 8, dan ketika levelnya 11 severity levelnya ketika frekuensi gagalnya ada 10 ke atas ya. Dan untuk script melakukan blockingnya sendiri menggunakan Python. Ini ada script untuk MikroTik block ketika ada serangan multiple login failure maupun brute force. Jadi menggunakan script Python ini, dimana kita gunakan juga tadi yang sudah didecode ya untuk data user dan juga IP address yang di block itu, ini IP to block ya. Di sini kita harus lakukan konfigurasi dulu Python-nya menggunakan modul router OS API ini, kemudian buat user password-nya dan lakukan konfigurasi di sini ya. Menggunakan tadi yang sudah didecode IP sumber dan juga user ya. Kemudian di sini juga ada script untuk melakukan wrapping ya, supaya script Python ini bisa dieksekusi oleh Linux-nya. Jadi kita wrap menggunakan script.sh ini ya. Kemudian ada notifikasi Telegram. Jadi ada dua script Python yang digunakan. Ini Python kedua untuk melakukan pengiriman notifikasi ke Telegram ya menggunakan API. Jadi kita harus masukkan API Telegram dan juga chat ID room-nya ya, supaya bisa dikirim ke sana pesannya gitu. Dan juga untuk notifikasi message-nya kita bisa define di sini. Ini juga sama menggunakan script sh wrapper ya, supaya bisa dieksekusi oleh Linux-nya. Oke, sekian untuk simulasinya. Sekarang kita menuju ke conclusion atau kesimpulan. Yang pertama adalah Wazu dapat mengoleksi, menyimpan, dan menganalisa log yang dikirim oleh perangkat jaringan dan menyediakan fitur active response walaupun dia menggunakan metode agentless ya. Dan yang kedua, network device atau perangkat jaringan tidak dapat diinstal agent
Jadi kita harus menggunakan pendekatan lain, yaitu menggunakan pendekatan agentless monitoring yang dapat menggunakan atau memanfaatkan protokol syslog yang lebih relevan ya daripada kita melakukan agent based. Yang ketiga, WASU dapat mengeksekusi active response walaupun tanpa diinstal agent ya, menggunakan custom script dan juga protokol yang sudah disediakan natif oleh perangkat jaringan tersebut. Dan ini adalah sumber referensi yang saya gunakan. Yang pertama tentunya dari dokumentasi resmi dari webnya WASU ya, di sini yang saya jelaskan tadi komponen-komponennya saya ambil dari sini. Kemudian dari beberapa paper yang ada di Scopus yang beberapa yang tentang agentless pada IoT, kemudian ada juga yang menggunakan agentless pada SIEM XDR-nya pada perangkat jaringan, kemudian implementasi testing security pada router MikroTik ya, supaya kita bisa tahu bagaimana cara melakukan brute force seperti tadi. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.